Perkembangan zaman dan tren yang terus bergerak membuat generasi milenial harus memiliki kemampuan beradaptasi yang cepat untuk dapat bertahan dan meraih kesuksesan. Presenter sukses tanah air Deddy Corbuzier bersama pengusaha properti asal Belanda Erik ten Have menulis buku berjudul Millennial Power yang berisi tentang tips meraih sukses di era globalisasi. Berikut 5 alasan kenapa kamu harus membaca buku ini. Yang pertama, ringan dibaca. Buku ini dilengkapi dengan gaya bahasa yang ringan namun lugas dengan disertai ilustrasi gambar berwarna yang membuat pembaca tidak merasa bosan saat membacanya. Yang kedua, banyak kalimat inspiratif. Di setiap bab dalam buku ini diselipkan kalimat inspiratif yang dapat memotivasi pembaca untuk mengubah pola pikirnya ke arah yang lebih positif. Yang ketiga, pentingnya adaptasi. Buku ini menceritakan kisah pengalaman dari penulis yang harus terus beradaptasi dengan tren dan zaman untuk dapat bertahan dan meraih kesuksesan dalam jangka panjang. Yang keempat, dilengkapi kolom perencanaan diri. Dalam buku ini dilengkapi pertanyaan dan kolom kosong yang dapat ditulis pembaca untuk melakukan refleksi diri setelah disajikan pembahasan di setiap babnya. Yang kelima, pengalaman penulis yang teruji. Pengalaman hidup Deddy Corbuzier dari seorang pesulap yang beralih menjadi presenter sukses tanah air, serta Erik ten Have yang harus selalu melakukan inovasi untuk tetap bertahan sebagai pengusaha sukses, menjadi bukti nyata yang bisa dijadikan inspirasi pembaca untuk selalu belajar hal baru. Itu tadi buku pilihan di segmen Bicara Buku kali ini. Jadi, buku apa yang kamu baca pekan ini? Kita bicara buku. Buku apa yang paling mengubah pola pikir seorang Melvin Mumpuni? Kalau buku yang mengubah pola pikir saya itu adalah buku karya-karyanya Robert Kiyosaki. Ada zaman dulu ya, dari Rich Dad Poor Dad, terus Cash Flow Quadrant, Guide to Investing, and then Retire Rich, Retire Young, dan banyak banget lah. Apa yang diaplikasikan dalam kehidupan pribadi dari isi buku-buku tersebut? Oh, itu buku-buku itu tuh yang mengubah cara melihat keuangan gitu. Jadi cara saya melihat keuangan itu berbeda banget setelah baca-baca seperti itu. Jadi yang pertama dibenerin itu kayak, boleh dibilang kayak mindsetnya, pola pikirnya dulu bener dulu. Nah kalau sudah konten-kontennya baru saya baca dari buku-buku yang saya baca dari untuk jadi CFP lah, terus kemudian macam-macam buku itu baru saya pelajarin. Tapi yang paling penting sudut pandangnya bener dulu gitu. Selanjutnya, kesibukan Bandung, Jakarta, Jakarta, Bandung, terus kemudian disibukkan dengan berbagai meeting ini, meeting itu. Apa yang belum tercapai di kehidupan Melvin Mumpuni? Apa ya Mas ya, kalau boleh dibilang di usia saya sih saya udah pengen berkeluarga sih sebenarnya. Oke. Ya, semoga dalam waktu 2 tahun lagi lah itu bisa terwujud. Ini termasuk yang tadi kita bicarakan, mengatur keuangan menjelang pernikahan begitu. Apa yang sudah diatur Melvin Mumpuni? Ya Mas, karena gini, kalau saya itu kan banyak activity di Bandung. Jadi ya kayak kendaraan, rumah, semua udah disiapin di Bandung. Tapi karena ingin berkeluarga dan rencananya di Jakarta, ya berarti everything harus di set up lagi. Jadi yang Bandung udah selesai, udah ini harus set up lagi yang Jakarta, ya udah. Baik, luar biasa. Terima kasih Melvin Mumpuni. Terima kasih. Sudah berbincang di Bicara Indonesia, dan pemirsa, demikian Bicara Indonesia episode kali ini. Sampai bertemu dengan tokoh bicara Indonesia lainnya, Melvin Mumpuni.